Hai sahabat traveler, pernahkah kamu mendengar kisah tentang negara yang bangkit dari abu berkali-kali? Polandia adalah jawabannya. Yuk, kita telusuri sejarah panjang negara ini, dari zaman kerajaan yang kuat, masa-masa sulit pendudukan, hingga kebangkitan kembali sebagai negara Eropa yang modern. Kita akan mengunjungi kastil-kastil megah, menelusuri jejak Perang Dunia Kedua, dan merasakan semangat juang rakyat Polandia. Sejarah Polandia bermula dengan kedatangan suku-suku Slavia di wilayah ini pada awal abad pertengahan. Dinasti Piast muncul pada abad ke-10 dan menjadi dinasti pertama yang menyatukan wilayah-wilayah Polandia. Di bawah kepemimpinan mereka, Polandia mengalami masa keemasan dan menjadi kekuatan penting di Eropa. Polandia mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16, dengan wilayah yang luas dan pengaruh yang signifikan di Eropa Timur. Namun, pada abad berikutnya, Polandia menghadapi berbagai tantangan, termasuk perang dan perpecahan internal. Pada akhir abad ke-18, Polandia dibagi-bagi oleh 3 negara tetangga yang kuat, Rusia, Prusia, dan Austria. Peristiwa ini dikenal sebagai pembagian Polandia dan membuat negara ini hilang dari peta selama lebih dari 120 tahun. Polandia memperoleh kembali kemerdekaannya pada tahun 1918. Setelah lebih dari 120 tahun berada di bawah kekuasaan negara-negara lain, Rusia, Prusia, dan Austria. Polandia terletak di Eropa Tengah. Negara ini memiliki posisi geografis yang strategis, berbatasan dengan beberapa negara lainnya. Jerman di sebelah barat. Rusia, Kaliningrad, sebuah eksklave Rusia yang terletak di antara Polandia dan Lituania. Lituania di sebelah utara. Belarus di sebelah timur laut. Ukraina di sebelah tenggara. Slowakia di sebelah selatan. Dan Ceko di sebelah barat daya. Luas wilayahnya sekitar 322.575 km persegi. Ibu kotanya adalah Warsawa. Warsawa adalah kota yang sangat menarik dengan sejarah yang kaya. Kota ini pernah hancur total selama Perang Dunia Kedua, namun berhasil dibangun kembali dengan megah. Mata uang resmi yang digunakan di Polandia adalah zloty. Bahasa Polandia adalah bahasa resmi negara. Hampir seluruh penduduk Polandia menggunakan bahasa Polandia sebagai bahasa ibu mereka. Bahasa asing. Bahasa Inggris adalah bahasa asing yang paling umum digunakan dan dipahami, terutama di daerah wisata dan pusat kota besar. Bahasa Jerman dan Rusia juga cukup umum ditemui, terutama di kalangan generasi tua. Sekitar 90% penduduk Polandia menganut agama Katolik Roma. Gereja Katolik memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan politik Polandia. Meskipun Katolik mendominasi, ada juga minoritas yang menganut agama lain seperti Protestan, termasuk berbagai denominasi seperti Lutheran, Calvinis, dan Metodis. Ortodoks Timur, terutama di kalangan masyarakat minoritas seperti orang-orang Belarus dan Ukraina yang tinggal di Polandia. Islam. Mayoritas umat Islam di Polandia adalah orang Tatar yang telah tinggal di wilayah ini sejak abad ke-14. Yahudi. Sebelum Perang Dunia Kedua, terdapat komunitas Yahudi yang besar di Polandia. Namun, jumlah mereka sangat berkurang setelah Holocaust. Agama lain. Terdapat juga sejumlah kecil penganut agama lain seperti Buddha, Hindu, dan berbagai aliran kepercayaan lainnya. Polandia memiliki segudang budaya unik yang telah terjaga selama berabad-abad. Marzana. Boneka jerami yang dihias dan kemudian dibuang ke sungai untuk menandai berakhirnya musim dingin dan menyambut musim semi. Kopernikus. Nikolaus Kopernikus, seorang astronom terkenal, adalah pahlawan nasional Polandia. Banyak tempat di Polandia yang dinamai menurut namanya, dan ia sering dijadikan simbol kecerdasan dan pencapaian ilmiah. Makanan tradisional. Pierogi. Dumpling khas Polandia yang berisi berbagai macam isian, seperti kentang, keju, atau daging. Bigos. Hidangan stew yang terbuat dari berbagai jenis daging, kol, dan rempah-rempah. Zurek. Sup asam yang terbuat dari tepung gandum hitam, sosis, dan telur. Folklore. Musik, tarian, dan kostum tradisional Polandia sangat kaya dan beragam. Setiap wilayah memiliki gaya dan ciri khasnya masing-masing. Ambar. Polandia memiliki cadangan ambar yang cukup besar, dan perhiasan ambar sangat populer sebagai oleh-oleh. Polandia, negara di Eropa Tengah,
dikenal dengan sejarahnya yang kaya dan penuh perjuangan. Namun, di balik sejarahnya yang kelam, Polandia juga memiliki banyak sisi terang yang menarik untuk dijelajahi. Alam yang memukau. Pantai Laut Baltik. Pantai-pantai di sepanjang Laut Baltik menawarkan pasir putih, air yang jernih, dan berbagai aktivitas air seperti berenang, berselancar, dan berjemur. Keramahan masyarakat. Gościnność, kata Polandia ini berarti hospitalitas. Orang Polandia dikenal sangat ramah dan suka menjamu tamu. Anda akan merasa disambut hangat dimanapun Anda pergi. Sisi gelap Polandia umumnya terkait dengan beberapa hal berikut. Sejarah kelam. Pendudukan Nazi. Selama Perang Dunia Kedua, Polandia mengalami pendudukan Nazi yang kejam, termasuk pembantaian massal terhadap warga sipil, terutama komunitas Yahudi. Holocaust adalah salah satu peristiwa paling gelap dalam sejarah Polandia. Kesenjangan sosial. Seperti banyak negara lainnya, Polandia juga menghadapi masalah kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Polandia, dengan kota-kota bersejarahnya yang indah dan penduduk yang ramah, juga menawarkan kehidupan malam yang semarak. Warsawa. Sebagai ibu kota, Warsawa memiliki adegan kehidupan malam yang paling beragam. Anda bisa menemukan bar-bar hip, klub-klub techno, dan pub-pub tradisional. Kawasan Nowy Swiat dan Ulica Mazujeka adalah beberapa tempat yang populer. Krakow. Kota ini menawarkan kombinasi unik antara sejarah dan modernitas. Anda bisa menikmati bir dingin di pub tradisional di kawasan Kazimierz, atau menari sepanjang malam di klub di pusat kota. Gdańsk. Kota pelabuhan ini memiliki suasana yang lebih santai. Anda bisa menikmati pemandangan pelabuhan sambil minum bir di salah satu bar tepi laut, atau menjelajahi bar-bar kecil di kawasan tua kota. Bagi pencinta musik elektronik dan pesta, klub malam di Polandia adalah surganya. Anda bisa menemukan berbagai genre musik, mulai dari techno hingga house. Kehidupan malam di Polandia menawarkan pengalaman yang unik dan menyenangkan. Dengan berbagai pilihan tempat hiburan dan suasana yang ramah, Anda pasti akan menemukan tempat yang sesuai dengan selera Anda. Ojko National Park juga masuk dalam daftar objek wisata di Polandia yang wajib masuk dalam rencana perjalanan kamu. Taman nasional yang berada di County Kraków ini dikenal sebagai taman nasional terkecil di Polandia dengan luas wilayah sekitar 21,5 km persegi. Ojko National Park ini pertama kali diresmikan pada tahun 1956. Sebagian besar wilayahnya tersusun atas batuan kapur atau karst dengan landmark utamanya adalah susunan batu kapur bernama White Hand Rock. Untuk menuju ke Taman Nasional ini, kamu bisa melalui jalur darat dengan jarak 24 km dari Kraków. Carpathia Mountains, Kraków. Objek wisata di Polandia yang satu ini juga tak kalah populer di kalangan wisatawan, yaitu Carpathia Mountains atau Pegunungan Carpathia. Pegunungan ini merupakan pegunungan terbesar di Eropa yang membentang di 7 negara, yaitu Republik Ceko, Slowakia, Rusia, Lituania, Belarus, Ukraina, dan Polandia. Pegunungan ini berada di wilayah Kraków dan memiliki keindahan yang mampu menghipnotis banyak pengunjung yang datang. Di sini kamu bisa melakukan kegiatan camping dan hiking. Tak hanya itu, di kawasan pegunungan ini juga terdapat sekitar 400 spesies mamalia yang berkembang biak di sini. Populasi terbanyak adalah beruang coklat. Tak hanya itu, kawasan pegunungan Karpathia ini juga menjadi rumah bagi hutan terbesar di Eropa. Białowieża National Park, Podlaskie. Objek wisata di Polandia yang wajib untuk kamu singgahi berikutnya adalah Białowieża National Park. Taman nasional ini merupakan taman nasional tertua di Polandia dan telah terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO karena kekayaan hayati yang masih terjaga alami. Karena kawasan ini sangat dijaga sehingga tidak semua orang bisa masuk ke taman nasional ini. Wisatawan yang ingin mengunjunginya hanya bisa kurang dari 20 orang saja karena taman nasional ini sangat dilindungi keasriannya. Meskipun begitu, wisatawan banyak yang tertarik untuk berkunjung ke sana karena keindahan pemandangannya yang luar biasa. Ditambah dengan aneka satwa liar yang bisa ditemui. Słowicki Sandunes, Pomeranian. Siapa bilang padang pasir hanya ada di Afrika? Polandia ternyata juga memiliki padang pasir dengan pemandangan yang tak kalah indah. Słowicki Sandunes merupakan salah satu tempat wisata di Polandia yang cukup populer dan menjadi wisata favorit wisatawan mancanegara. Padang pasir ini berada di utara Polandia dan masuk dalam kawasan Słowicki National Park yang berada di pantai Laut Baltik.
Hamparan pasir di sini terbentuk akibat angin laut yang membawa pasir pantai di darat hingga tingginya mencapai 30 meter. Kawasan padang pasir ini sangat cocok bagi kamu yang ingin menikmati pemandangan matahari terbenam dari atas bukit pasir. Kamienczyk Waterfall, Szklarska Poręba. Kamienczyk Waterfall merupakan air terjun tertinggi di Polandia. Air terjun ini berada di antara ngarai dengan tebing tinggi yang indah. Air terjun ini merupakan spot terbaik untuk trekking dan menenangkan diri dari rutinitas sehari-hari karena suasananya yang tenang. Tak hanya itu, pemandangan yang ditawarkan juga sangat memukau dan menyegarkan mata. Pantai Krynica Morska merupakan salah satu pantai terindah sekaligus terpadat di Polandia. Pantai ini benar-benar pantai keluarga. Dan Anda dapat melihat banyak kios makanan dan minuman untuk menyegarkan diri. Jika Anda dapat datang lebih awal, Anda akan mendapatkan tempat yang bagus untuk bersantai dan berjemur di dekat air. Pantai ini memiliki panjang sekitar 20 km dan dipenuhi dengan keindahan, kehidupan, dan orang-orang. Pantai ini sangat ramai pada musim-musim tertentu, jadi hindari musim puncak jika Anda ingin menghabiskan waktu yang tenang dan damai bersama teman-teman dan keluarga. Nah, itulah tadi beberapa destinasi wisata populer di sana. Dan tentunya masih banyak lagi destinasi wisata yang menarik yang bisa kalian kunjungi. Oke, sampai di sini pembahasan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.